wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu ekonomi mikro, Ibu Hastuti Mustaqim, SPD MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di mata kuliah hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ranisa Rizkia Rahmadini sebagai moderator dan pemateri. Adapun anggota kelompok saya adalah Putri Khofifah Andi, Vinkan Kalista, Syahrir, Haryadi, Septia, Arya Dwi, dan Reza. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, pemateri kedua Putri Khofifah, pemateri ketiga Pinkan Kalista, pemateri keempat Reza, pemateri kelima Haryadi, pemateri keenam Septia, pemateri ketujuh Arya, pemateri kedelapan Syahrir. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu memahami pola dan perilaku ekonomi. Ekonomi adalah perilaku menjelaskan motif pengambilan keputusan ekonomi, khususnya terkait dengan psikologi manusia. Dalam ilmu ekonomi, individu akan berusaha memaksimalkan kepuasan mereka ketika dihadapkan pada sejumlah pilihan. Pilihan tersebut muncul karena mereka dihadapkan pada sumber daya yang terbatas, sedangkan keinginan dan kebutuhan mereka tidak terbatas. Ekonomi tradisional mengasumsikan manusia adalah manusia ekonomi dan membuat keputusan yang rasional. Selanjutnya, pengertian ekonomi menurut para ahli. Menurut Adam Smith, ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Menurut Alfred Marshall, pengertian ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan pun kolektif dan kaitannya dalam penggunaan barang. Oke, materi selanjutnya tentang pola kegiatan perekonomian, yaitu 1. Uang sebagai alat perdagangan, 2. Pelaku kegiatan perekonomian, 3. Sirkulasi dan pendapatan, 4. Masalah pokok perekonomian, 5. Batas kemungkinan produksi, 6. Sistem-sistem perekonomian. Selanjutnya tentang perekonomian uang, yaitu 1. Alat tukar. Alat tukar perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat transaksi. 2. Alat penyimpanan nilai perekonomian. Alat penyimpanan nilai perekonomian menggunakan uang sebagai alat penyimpanan nilai dalam artian uang dapat berfungsi sebagai alat investasi. 3. Satuan hitung. Uang sebagai satuan hitung. Dengan uang, seseorang bisa menghitung kegunaan, kualitas, dan manfaat suatu barang dan jasa. Dan 4. Ukuran. Baik, materi selanjutnya yaitu pelaku kegiatan perekonomian. Yang pertama, rumah tangga sebagai pemilik perekonomian yang menyediakan tenaga kerja, tenaga usaha, alat dan modal, serta sumber daya manusia. Yang kedua, perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh sekelompok orang dengan tujuan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Penggolongan perusahaan dalam perekonomian dibagi dalam 3. A. Industri primer atau perusahaan yang mengelola kekayaan alam. B. Industri sekunder, perusahaan yang menciptakan barang industri rumah tangga. C. Industri tersier atau industri penghasil jasa. Sirkulasi dan pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, jenis-jenis aliran yang mencangkup upah, tenaga kerja, barang dan jasa. Yang kedua, pasar barang dan faktor produksi mencangkup jenis barang yang akan diproduksi dan tingkat harga. Yang ketiga, interaksi antara rumah tangga dan perusahaan mencangkup tentang peran sebagai produsen konsumen. Terima kasih dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Materi yang telah dibawakan. Pasar bebas. Kondisi pasar yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual dan membeli barang
yang harga penjualan dan pembeliannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan atau free market. Segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Kelebihan pasar bebas. Pertama, semua orang bebas memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. Kedua, masyarakat mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi. Ketiga, persaingan antar produsen mampu menciptakan motivasi untuk membuat produk yang lebih berkualitas. Keempat, kegiatan yang dijalani berdasarkan prinsip ekonomi sehingga efisien dan efektif. Kekurangan pasar bebas. Pertama, terjadinya eksploitasi terhadap masyarakat yang berekonomi rendah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. Kedua, terjadinya monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat. Ketiga, kesenjangan ekonomi yang signifikan antara masyarakat berekonomi kuat dan lemah. Sistem ekonomi campuran. Adapun pengertian dari sistem ekonomi campuran ialah sistem yang mencampurkan karakteristik pasar, kebijakan, dan ekonomi tradisional yang terdapat di tempat tersebut. Kelebihan sistem ekonomi campuran ialah pertama, pendistribusian barang dan jasa diberikan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan, sehingga hal tersebut mampu mempengaruhi harga serta tingkat penawaran dan juga permintaan pasar. Kedua, sistem ekonomi campuran dapat memberikan keuntungan kepada pihak penghasil produk atau produsen yang mampu menciptakan efisiensi di dalam bisnisnya. Hal tersebut berarti konsumen dapat mendapatkan nilai ataupun pelayanan yang baik di setiap uang yang mereka habiskan. Kekurangan sistem ekonomi campuran. Apabila tingkat kebebasan yang terjadi di dalam mekanisme pasar terlalu besar, maka kemungkinan hal tersebut akan membuat produsen yang kurang inovatif akan tertinggal tanpa dukungan pemerintah. Kedua, di dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah mempunyai tanggung jawab yang lebih dalam mengatur segala kegiatan ekonomi dibandingkan dengan pihak swasta. Ketiga, adanya perencanaan industri terpusat yang diciptakan oleh pemerintah juga dapat menimbulkan masalah. Contohnya industri yang berpegang di bidang pertahanan, di mana industri tersebut memiliki sifat yang monopolistik, sehingga dikhawatirkan akan meningkatkan utang pemerintah serta memperlambat laju perekonomian dalam kurun waktu yang cukup panjang. Keempat, dengan diterapkannya sistem ekonomi ini, maka pihak swasta tidak bisa memaksimalkan keuntungannya karena ada campur tangan pemerintah. Adapun tujuan campur tangan pemerintah: 1. Menjamin hak dan kewajiban individu. 2. Agar harga barang tetap stabil. 3. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Masalah pokok perekonomian. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ekonomi akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah kebutuhan manusia begitu banyak dan tidak terbatas. Pada saat yang sama, ketersediaan sumber daya yang diperlukan tidak dapat memenuhi permintaan ini. Contoh masalah pokok ekonomi, seperti telah disinggung sebelumnya, tunjangan bulanan yang selama ini kurang juga menjadi contoh masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya adalah keterbatasan sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai pemateri keenam yang akan membahas sedikit tentang batas kemungkinan produksi dan sistem perekonomian. Batas kemungkinan produksi. 1. Kemungkinan produksi sebuah batas. Kemungkinan produksi
digunakan untuk menggambarkan konsep biaya peluang, trade-off, dan juga menunjukkan efek dari pertumbuhan ekonomi. Titik-titik dalam kurva menunjukkan ketika sumber daya suatu negara tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Demikian pula bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi batas kemungkinan produksi. Pertumbuhan ekonomi memiliki dua arti, yang dimana arti kedua pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam apa yang dapat diproduksi oleh suatu perekonomian jika menggunakan semua sumber daya yang langka. Peningkatan potensi produktif suatu perekonomian dapat ditunjukkan dengan bergesernya batas kemungkinan produksi atau PPF, perekonomian ke arah luar. Yang kedua, bagaimana batas kemungkinan produksi menggambarkan kelangkaan. Penambahan kurva PPF dengan demikian menggambarkan kelangkaan dengan membagi ruang produksi menjadi tingkat produksi yang dapat dicapai dan yang tidak dapat dicapai. Namun, tidak sembarang kurva PPF menggambarkan kelangkaan. Untuk kurva PPF ini, produksi lebih banyak dari kedua barang tersebut dicapai dengan bergerak ke atas sepanjang perbatasan. Yang kedua, sistem perekonomian. Definisi sistem menurut para ahli. Yang pertama, Dumairi, tahun 1966. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur hubungan ekonomi antar manusia dan pembentukan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pandangan, pola, dan filsafat hidupnya. Ia juga mengatur serta menjalin hubungan perekonomian antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. Yang kedua, dari Mr. E. Chern. Sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi yang menjawab pertanyaan apa, bagaimana, untuk siapa, barang, dan jasa dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem perekonomian. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional sebagai sistem paling konvensional dengan elemen utama di dalamnya itu menghargai tradisi dan minimnya jumlah limbah yang dihasilkan. Sistem ekonomi tradisional sendiri identik diterapkan di masyarakat perdesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Cara transaksi yang digunakan dengan cara bertukar barang sebab hasil dari alam dan tenaga manusia adalah modal utama di masyarakat saat itu. 2. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan dan faktor produksi, pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat, tapi pengelolaannya diatur oleh negara secara penuh. Di sini saya ingin membahas apa itu sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sebuah sistem ekonomi yang dimana semua anggota masyarakat diberikan kebebasan oleh negara untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang satu ini sering juga disebut dengan istilah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi liberal bisa dibilang sebagai sistem ekonomi yang lebih mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pengusaha akan selalu berusaha untuk selalu produktif agar keuntungan tetap terjaga. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1 ekonomi mikro. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada kekurangan saya dan kelompok saya, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihannya, tidak usah dikembalikan. Hidup kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.